Oke, selamat. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk rekan-rekan semuanya dan juga kepada Ibu Fau, selamat sore. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Mohon izin Ibu Fau dan rekan-rekan sekalian, saya akan mempresentasikan dan memaparkan materi mengenai chapter 8 yaitu Flexible Budgets, Overhead Cost Variance, and Management Control. Tapi sebelum itu kita harus mengetahui dulu mengenai learning objektif dari bab 8 ini. Yaitu yang pertama ada menjelaskan kemiripan dan perbedaan antara planning variable overhead cost dan juga fixed overhead cost. Lalu objektif yang kedua ada mendevelop atau mengembangkan budget variable overhead cost rates dan juga budget fixed overhead cost rates. Yang ketiga ada menghitung variable overhead flexible budget variance dan juga variable overhead efficiency variance. Dan yang terakhir adalah variable overhead spending variance. Mungkin yang sama-sama kita ketahui bahwa efficiency variance ini dan spending variance ini nanti akan dijelaskan bahwa ini adalah hasil breakdown dari masing-masing variance, yaitu ada variable variance dan juga fixed variance. Lalu objektif selanjutnya adalah menghitung fixed overhead flexible budget variance. Sama tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan. Nanti kita akan breakdown ke spending variance dan juga production volume variance-nya. Objektif selanjutnya yaitu menunjukkan four variance analysis approach yang mempertimbangkan aktual overhead yang terjadi serta overhead amounts allocated during the period. Lalu objektif selanjutnya yaitu menjelaskan hubungan antara sales volume variance dan juga production volume variance. Lalu mengkalkulasi variance in ABC atau activity based costing. Lalu mengexamine the use of overhead variance in non-manufacturing settings. Mungkin kita langsung masuk ke materi pertama yaitu planning of variable and fixed overhead costs. Untuk menyusun rancangan anggaran secara efektif untuk overhead cost ini, baik untuk produk maupun jasa, manajer harus fokus kepada aktiviti yang menciptakan superior produk atau jasa untuk customer-nya dan mengeliminasi aktivitas yang tidak menambahkan value-value ke dalam produk ataupun jasa yang kita buat. Lalu planning fixed overhead cost memiliki kemiripan dengan planning variable overhead cost, di mana dia mengambil essential activity dan juga menganggarkan atau merancang, memplanning untuk lebih efisien dalam penggunaannya. Namun bagi fixed cost ini sendiri ada beberapa additional strategic issue yang melibatkan planning fixed overhead cost, yaitu diantaranya memilih level of capacity yang appropriate atau investment yang memberikan benefit kepada perusahaan dalam jangka panjang atau long run. Selanjutnya kita lihat di sini ada standard costing, di mana standard costing adalah sistem yang mentrace direct cost to output produce dengan cara mengalihkan standard price or rate dengan standard quantity of inputs allowed for actual outputs produced, dan allocate overhead cost on the basis of the standard overhead cost dikali dengan standar kuantitas of allocation base allowed for the actual output produced. Selanjutnya kita bahas mengenai developing budgeted variable overhead cost rates. Nah, ada beberapa langkah yang harus dilakukan dalam merancang budgeted variable overhead cost ini. Yang pertama yaitu adalah memilih periode yang akan digunakan, lalu memilih cost allocation base-nya yang sesuai dan juga relevan dengan variable cost itu sendiri. Lalu ada mengidentifikasi variable overhead cost yang berhubungan dengan masing-masing cost allocation base-nya. Lalu yang terakhir adalah menghitung rate per unit dari setiap cost allocation base untuk dialokasikan kepada variable overhead cost dari produk yang dihasilkan. Nah, selanjutnya fixed overhead cost didefinisikan sebagai lump sum atau kumpulan suatu biaya yang tidak akan berubah dalam waktu tertentu atau for a given period kecuali sudah berada di luar relevant range itu sendiri. Nah, biaya ini bersifatnya fix, tidak seperti variable cost.
di mana fixed cost ini tidak berubah seiring dengan penambahan atau pengurangan jumlah produksi atau level of activity dari production itu sendiri. Dapat dicatat juga bahwa tadi seperti yang sudah saya sampaikan, selama masih ada dalam relevan range itu sendiri untuk fixed cost. Lalu kita akan membahas mengenai developing budgeted fixed overhead cost rates. Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menyusun budgeted fixed overhead cost rates ini, yang pertama adalah memilih periode yang digunakan untuk budget, sama seperti tadi variable cost, lalu memilih cost allocation base-nya untuk penggunaan alokasi kepada fixed overhead cost. Lalu mengidentify fixed overhead cost itu sendiri yang berhubungan dengan masing-masing cost allocation base. Dan sama yang terakhir adalah menghitung rate per unit untuk masing-masing cost allocation base untuk dialokasikan kepada fixed overhead cost. Nah, kita lihat di sini kita sudah masuk ke variable overhead cost variance, yaitu flexible budget analysis. Simpelnya, variable overhead flexible budget variance mengukur perbedaan antara aktual variable overhead cost yang terjadi dengan flexible budget variable overhead amounts. Nah, di sini juga sama seperti rumus yang sudah tertera juga bahwa variable overhead flexible budget variance rumusnya adalah actual cost incurred atau actual cost yang terjadi dikurangin flexible budget amount. Nah, tadi seperti yang sudah sampaikan di awal, bahwa variance ini dapat di breakdown lebih lanjut kepada variable overhead efficiency variance dan juga variable overhead spending variance. Nah, selanjutnya kita akan memperdalam lagi mengenai masing-masing variance-nya. Yaitu ada efficiency variance, di mana rumus dari variable overhead efficiency variance ini dengan memiliki rumus actual quantity of variable overhead cost dikurang allocation base yang digunakan untuk actual output. Maaf, saya ulangi. Rumus dari variable overhead efficiency variance ini adalah actual quantity dari variable overhead cost allocation base yang digunakan untuk actual output dikurangi budgeted quantity of variable overhead cost allocation base allowed for actual output, baru dikali dengan budgeted variable overhead cost per unit of allocation base. Cost allocation base. Nah, setelah kita membahas mengenai efficiency variance, kita bahas kembali mengenai spending variance. Di mana spending variance itu memiliki rumus actual variable overhead cost per unit of cost allocation base dikurang dengan budgeted variable overhead cost per unit of cost allocation base, baru dikali dengan actual quantity of variable overhead cost allocation base used. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penjurnalan dari variable overhead cost dan juga variannya ini. Yang pertama, jurnal pertama adalah penggunaan debit yang tertera adalah variable overhead control kepada kredit, accounts payable, and akun-akun lainnya. Nah, jurnal yang pertama ini digunakan untuk merekam atau mencatat aktual variable cost yang terjadi. Lalu penjurnalan kedua adalah debit work in process control kepada variable overhead allocated. Ini untuk mencatat variable overhead cost yang dialokasikan atau yang terserap. Nah, yang ketiga jurnal adalah variable overhead allocated di debit dengan kreditnya adalah variable overhead allocated di debit dan juga ada variable overhead efficiency variance di debit dengan kreditnya adalah variable overhead control dan juga variable overhead spending variance. Ini untuk mencatat variance pada periode accounting tersebut. Nah, di sini kita mendapatkan contoh kasusnya, di mana seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa rumus-rumusnya untuk menemukan spending variance maupun efficiency variance. Yang pertama kita harus cari dulu dari yang paling kiri, yaitu biaya yang benar-benar terjadi dengan cara mengalihkan aktual input quantity-nya dengan aktual rate-nya. Di sini kita bisa lihat 4.500 hours dikali dengan 29 per hour dengan hasil 130.500. Lalu kita harus mencari aktual input quantity dikali dengan budgeted rate-nya, yaitu 4.500 dikali dengan 30 per hour yang menghasilkan 135.000. Dan terakhir baru kita mencari flexible budget-nya, yaitu budgeted input quantity allowed for actual output dikali dengan budgeted rate. Nah, kita lihat di sini ada 0,4 per unit, itu adalah budgeted input quantity-nya dikali dengan 10.000 unit. Baru nanti dikali dengan budgeted rate-nya itu $30 per jam. Nah, kita akan mendapatkan hasil 120.000.
Nah, bagaimana cara mencari spending variance dan juga efficiency variance? Jadi seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa spending variance itu adalah aktual input quantity dikali budgeted rate dikurang aktual cost yang terjadi. Nah, jadi kita lihat di sini. 135.000 dikurang 130.500 menghasilkan 4.500 favorable. Karena biaya yang sebenarnya terjadi ternyata lebih rendah dari biaya yang dianggarkan. Makanya spending variance yang 4.500 ini bersifat favorable. Sementara kita lihat kembali flexible budget dikurang dengan aktual input quantity budgeted rate, yaitu 120.000 dikurang 135.000, yaitu sebesar 15.000 unfavorable karena biaya ternyata lebih tinggi. Maka kita mendapatkan hasil akhir berupa flexible budget variance, yaitu 15.000 dikurang dengan 4.500 menghasilkan 10.500. Jadi untuk flexible budget variance rumusnya adalah efficiency variance dikurangkan dengan spending variance. Menghasilkan 10.500 unfavorable karena biaya asli ternyata lebih tinggi dari yang dianggarkan. Nah, seperti itu mengenai variable overhead cost variance. Nah, sekarang kita akan masuk ke fixed overhead cost variance. Nah, kita di sini akan mencari fixed overhead flexible budget variance dan juga fixed overhead spending variance. Fixed overhead flexible budget variance adalah dapat ditemukan dengan mencari perbedaan atau selisih dari aktual fixed overhead cost dengan fixed overhead cost in the flexible budget. Nah, sama formula atau rumus yang diberikan yaitu aktual cost yang terjadi dengan flexible budgetnya. Nah, kita lanjut kembali, yaitu fixed overhead cost variance versi production volume variance. Nah, formula yang digunakan untuk mencari production volume variance adalah budgeted fixed overhead dikurang dengan fixed overhead allocated for actual output units produced. Nah, kita melihat juga ada interpretasi dari production volume variance ini, di mana interpretasi variasi ini sulit karena sifat biaya yang terlibat dan bagaimana biaya tersebut dianggarkan. Karena apa? Karena biaya tetap atau fixed cost ini secara definisi relatif tidak fleksibel, meskipun kondisi pasar dapat menyebabkan produksi naik atau turun. Tapi biaya fixed cost sama. Nah, lanjut lagi, biaya fixed cost ini mungkin ditetapkan bertahun-tahun sebelumnya dan tidak fleksibel alias tidak dapat diubah secara cepat. Namun ada kontradiksi juga di mana meskipun demikian, pemeriksaan rumus anggaran overhead tetap menunjukkan bahwa biaya tersebut dianggarkan mirip dengan biaya variabel. Selanjutnya kita bahas kembali mengenai kita bahas kembali mengenai journal entries untuk fixed overhead cost dan juga variannya. Yang pertama seperti variable cost juga. Di sini kita harus merekam terlebih dahulu mengenai fixed overhead control kepada salaries payable atau accumulated depreciation dan akun-akun lainnya untuk mencatat aktual fixed overhead cost yang terjadi. Lalu penjurnalan kedua yaitu work in process control kepada fixed overhead allocated untuk mencatat fixed overhead yang dialokasikan. Dan jurnal ketiga adalah fixed overhead allocated di debit, fixed overhead spending variance di debit juga, dan juga fixed overhead production volume variance di debit. Dengan kreditnya adalah fixed overhead control. Nah, jurnal ketiga ini untuk mencatat variance dalam periode akuntansi. Nah, seperti sama dengan tadi yang sudah disampaikan pada variable overhead variance, di sini juga ada contoh kasus serupa, di mana kita mencatat dulu yang paling kiri adalah aktual cost yang terjadi dari fixed cost-nya yaitu sebesar 285.000. Baru kita mencari flexible budgetnya, yaitu same budgeted lump sum as in static budget, regardless of output level, sebesar 276.000. Baru kita mencari fixed cost allocated-nya dengan budgeted input quantity allowed for actual output dikali dengan budgeted rate-nya. Seperti yang tadi sudah kita bahas juga, 0,4 jam per unit dikali 10.000 unit, alias 4.000 jam. Baru dikali budgeted rate dari fixed cost-nya yaitu 7,5. Maaf, saya ralat 57,5. Hasilkan 230.000. Nah, di sini kita baru mendapat spending variance dan juga production volume variance. Di mana spending variance itu adalah selisih antara aktual cost yang terjadi dengan flexible budget. Bisa dilihat di sini bahwa aktual cost-nya adalah 285.000, sementara flexible budget-nya ada 276.000. Selisihnya adalah 9.000 bersifat unfavorable
karena biaya yang terjadi sebenarnya lebih besar daripada biaya yang dianggarkan. Baru kita bisa melihat juga production volume variance ya, yaitu flexible budget dikurang dengan selisih antara flexible budget dan juga allocated budgetnya, yaitu 276.000 dikurang 230.000, yaitu 46.000 bersifat unfavorable. Nah, tapi ada perbedaan di sini, bahwa level 2-nya adalah flexible budget variance yang tertera adalah 9.000 unfavorable. Jadi flexible budget variance ini sama dengan spending variance, teman-teman, rekan-rekan sekalian. Nah, di sini kita mendapatkan apa ya? Bisa dibilang kerangka berpikir atau rangkuman dari overall dari pendekatan 4 varians ini, yaitu pertama spending variance untuk variable overhead ada, efisiensi variance juga ada, tapi untuk production volume variance tidak ada, alias never variance. Sementara untuk fixed overhead, spending variance ada, tapi tidak ada efisiensi variance. Namun production volume variance ada. Kita lanjut kembali. Kita integrasikan variance analysis dengan contoh-contoh yang ada pada buku Pearson Cost Accounting. Yaitu pertama tadi kita sudah mencari actual cost yang terjadinya yaitu 130.500, lalu actual input quantity dikali budgeted rate sebesar 135.000. Kita cari juga flexible budget sebesar 120.000 dan juga allocated-nya dari budgeted input quantity dikali dengan budgeted rate sebesar 120.000 juga. Nah, ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita dapat spending variance-nya 4.500 bersifat favorable, lalu efisiensi variance-nya 15.000 bersifat unfavorable. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa variable overhead cost ini tidak memiliki production volume variance. Makanya selisihnya habis alias tidak ada alias never variance. Seperti yang tadi disampaikan juga bahwa flexible budget variance itu ditemukan antara selisih efisiensi variance dengan spending variance. Nah, baru terakhir kita menemukan selisih antara flexible budget variance dengan never variance akan menghasilkan under allocated variable overhead sebesar 10.500. Kenapa under allocated? Karena bersifatnya unfavorable, alias kita mengalokasikannya kurang dari apa yang kita sudah budgetkan dan juga budget kita sendiri itu tidak sesuai dengan kondisi aktualnya, alias bisa dibilang kondisi aktualnya itu lebih mahal untuk biaya variabelnya. Lalu kita contoh kedua ini mencontohkan fixed cost-nya. Kita cari actual cost yang terjadi, terus baru kita cari same budgeted lump sum-nya sebesar 276.000. Kita temukan juga flexible budget juga 276.000. Dan kita cari juga allocated budgeted input quantity dikali dengan budgeted rate. Kita lihat di sini selisih antara same budgeted dengan actual cost hasilnya adalah spending variance, yaitu sebesar 9.000 unfavorables. Lalu kita juga lihat seperti tadi sudah disampaikan pada rangkuman bahwa same budgeted dikurang dengan flexible budget akan menghasilkan 0 selisihnya alias never variance. Dan juga flexible budget dikurangi dengan allocated, selisihnya menghasilkan production volume variance sebesar 46.000, bersifat unfavorable. Nah, kita dapat juga bahwa ada di sini flexible budget variance sebesar 9.000 unfavorable dan juga production volume variance sebesar 46.000. Nah, hasil akhirnya kita menemukan bahwa fixed overhead cost ini under allocated, alias alokasinya kurang dari biaya aktual yang dikeluarkan. Next, kita akan membahas mengenai production volume variance dan juga sales volume variance. Pada chapter 7 sebelumnya sudah di state bahwa static budget variance adalah perbedaan antara static budget dan juga actual result-nya. Nah, sementara sales volume variance adalah selisih atau perbedaan antara flexible budget dengan static budget. Jadi sales volume variance ini menyangkut dua komponen, yaitu operating income volume variance dan juga production volume variance. Nah, berikut adalah summary dari variance analysis, dimulai dari level pertama yaitu static budget variance for operating income, lalu turun ke level kedua yaitu ada flexible budget variance for operating income dan juga sales volume variance for operating income. Nah, flexible budget ini dapat kita elaborasikan atau kita breakdown lebih lanjut ke beberapa komponen,
yaitu selling price, direct materials, direct manufacturing labor, variable manufacturing overhead, dan juga fixed manufacturing overhead. Lalu kita akan melihat ada level 3 di sini, yaitu masing-masing variance. Nah, kita akan membahas mengenai variance analysis dan juga ABC alias activity based costing. ABC atau activity based costing system berfokus pada aktivitas individual sebagai fundamental dari suatu fundamental cost dari suatu objek. Nah, jadi variance dari ABC atau activity based costing ini dihitung atau dikalkulasikan untuk masing-masing aktivitasnya. Nah, nanti kita melihat di slide selanjutnya ada perhitungan dan juga contoh soal lebih lanjut, yaitu variance analysis berdasarkan activity based costing. Kita lihat juga di sini ada contohnya langsung bahwa kita mencatat dulu actual cost yang terjadi, yaitu actual input quantity dikali dengan actual rate, yaitu menghasilkan 82.215. Lalu kita cari juga actual input quantity dikali dengan budgeted rate-nya, yaitu sebesar 79.380. Baru kita cari flexible budget-nya sebesar 70.560. Seperti tadi sudah disampaikan juga, cara mencari price variance dan juga efisiensi variance. Kita dapat temukan bahwa price variance-nya adalah 2.835 bersifat unfavorable karena biaya terjadi ternyata lebih mahal dari yang dianggarkan. Dan juga efisiensi variance-nya adalah 8.820 bersifat unfavorable juga. Nah, di sini kita bisa menemukan flexible budget variance-nya, yaitu penjumlahan antara price variance dan juga efisiensi variance. Selanjutnya kita akan membahas mengenai overhead variance in non-manufacturing settings. Perusahaan non-manufacturing mendapatkan benefit dari overhead variance seperti manufacturing companies, alias memiliki kemiripan dengan manufacturing company. Variance analysis dapat digunakan untuk menilai overhead cost dan juga membuat keputusan mengenai harga, juga memanage biaya dan juga mix produksinya. Pengukuran output akan berbeda and can be percentage miles flown, patient days provided, room days occupied, ton miles of freight held. Selanjutnya kita akan membahas mengenai financial and non-financial performance measures, yaitu overhead variance discussed in this chapter are example of financial performance. Jadi overhead variance ini dibahas sebagai pengukuran financial performance. Sementara di lain sisi juga ada pengukuran non-financial performance, seperti hal-hal yang berkaitan dengan kapasitas, utilisasi kapasitas, pengukuran secara fisik, dan juga input usage yang disediakan dari informasi-informasi yang berguna. Nah, financial dan juga non-financial performance measures ini digunakan untuk menilai atau mengevaluasi performance dari manajer. Nah, sekian penjelasan dan juga pemaparan mengenai bab 8 ini, yaitu flexible budget, overhead cost variance, dan juga manajemen kontrol. Terima kasih atas perhatiannya rekan-rekan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dalam penjelasan dan juga pemaparannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.